Shalom, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah secara online. Biarlah hari ini kita sama-sama menyatakan kasih kita kepada Tuhan, seperti yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini karena kasih kemurahan-Mu, kembali Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah, memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alaskan doa kami, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita sama-sama bersyukur karena kasih setia Tuhan besar dalam setiap langkah kehidupan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan, Engkau layakkan aku menjadi umat kepunyaan-Mu. Mari sama-sama tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Kasih Allah besar dalam kehidupan kita. Biarlah kita bersyukur karena kasih-Nya begitu besar di dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan tiada kata yang dapat melukiskan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama dengan segenap hati tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, amin Yesus Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran Tuhan.
dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau ku tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita tinggal dan berada hari ini, sebelum kita mengagungkan dan meninggikan Dia, pada saat ini kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Mungkin dalam satu minggu ini ada satu hal yang tidak dikenan oleh Tuhan, baik di dalam perkataan, pikiran dan perbuatan kita. Mari kita mau sama-sama berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, kembali kesempatan Kau berikan bagi kami untuk masuk hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh dapat mengagungkan dan meninggikan Engkau Tuhan. Sebelum kami mengagungkan Engkau Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, bahkan di dalam setiap tindakan kami Tuhan. Tuhan ampuni kami, sehingga kami saat ini boleh bersuka cita, merasakan betapa kasih-Mu yang besar Tuhan, yang telah mengampuni kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita tetap dalam sikap berdoa. Katakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan, jemaat kasih dalam Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah mengampuni kita. Mari kita sama-sama bersuka cita karena kasih-Nya tidak berkesudahan dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Muliakan Tuhan, sebab kasih-Nya besar dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian
pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyatakan kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, selamanya. Haleluya. Kasih Allah tidak pernah kesudahan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kita mau menyatakan kasih itu dan bersyukur, mau menyiapkan hati kita untuk sebentar diberkati oleh firman Tuhan. Jangan pernah lupakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap langkah kehidupan kita. Ingat kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Mu Tuhan, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sama-sama, ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya penuhkan, Ya penuhkan, Ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih Tuhan yang sudah berikan bagi kita. Ingat kasih-Nya, haleluya Yesus Tuhan. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih-Nya setinggi langit, kasih
lupa Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa, amin, haleluya, kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Shalom jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa mohon pimpinan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari Sabat ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Meskipun kami harus beribadah secara online di rumah, tapi biarlah kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu boleh kami rasakan, kami alami di dalam ibadah ini. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, Engkau sendiri yang mengajarkan kami, meneguhkan iman kami, lewat firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Dan pakailah hamba boleh menjadi berkat, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua, dan seluruh jemaat boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa,
kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika tekanan hidup yang bertubi-tubi yang menghantam kehidupan seseorang, maka orang itu akan mengalami satu keadaan yang sulit. Ketika tekanan hidup silih berganti datang menimpa hidup seseorang ataupun dalam hidup kita, seringkali kita merasa goyah, bagaikan seorang petinju yang dipukul lawannya bertubi-tubi, berulang kali dari berbagai sisi, atas, bawah, kiri, kanan. Tekanan itu terus berlangsung. Bahkan bukan cuma sesaat tapi berkepanjangan. Maka tekanan hidup yang bertubi-tubi itu bisa saja membuat hidup kita diambang kehancuran. Seperti petinju yang dipukul tadi. Ketika dia terus berulang kali menerima pukulan, bisa saja dia mulai goyah, mulai oleng, mulai pusing, dan akhirnya ambruk. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah tantangan yang dihadapi oleh jemaat penerima surat Ibrani. Mereka adalah orang Kristen Yahudi yang tadinya mereka percaya kepada Yudaisme, mereka menganut Yudaisme. Sekarang mereka meninggalkan Yudaisme itu dan percaya kepada Kristus. Ada godaan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka mengalami satu tantangan, satu tekanan hidup yang bertubi-tubi. Sehingga mereka tergoda untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka tergoda untuk meninggalkan iman itu. Ada di dalam benak mereka semacam satu pikiran, ingat akan statusmu dahulu. Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi pada saat itu menikmati kebebasan di kerajaan Romawi. Mereka bebas untuk menganut Yudaisme. Mungkin ada ingatan ingat dahulu keadaan ekonomimu. Mereka mengingat mereka punya harta, kekayaan, pekerjaan yang sukses, punya masa depan. Tapi sekarang ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka kehilangan itu semua. Mereka kehilangan kebebasan. Mereka kehilangan harta dan kekayaan karena dirampas. Mungkin juga ada ingatan, ingat akan reputasimu dahulu. Kamu punya tetangga, teman, rekan kerja, rekan bisnis yang mau bergaul denganmu. Yang mengakui prestasimu, angkat jempol kepadamu. Kamu bisa lancar di dalam bisnis dan pekerjaan. Tapi sekarang ketika percaya kepada Kristus, mereka kehilangan itu semua. Ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka dijauhi oleh teman-temannya, dikucilkan. Mereka dicemooh, tidak ada lagi orang yang mau berbisnis dengan mereka. Bahkan yang lebih parah dari itu, ada harta mereka yang dirampas. Bahkan di antara mereka ada yang dipenjarakan. Karena orang Kristen pada zaman itu dianggap satu ajaran, satu aliran yang sesat. Baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang-orang Romawi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin saat ini di antara kita juga ada yang bergumul sama seperti jemaat penerima surat Ibrani ini. Saudara atau kita semua saat ini mungkin sedang mengalami tekanan yang berat. Bapak Ibu Saudara tergoda untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Tergoda untuk melepaskan iman, bahkan untuk melepaskan Kristus. Mungkin Bapak Ibu teringat kepada status, reputasi, kondisi yang dahulu. Dulu sebelum saya percaya Tuhan, mungkin Bapak Ibu berkata begitu. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya punya bisnis yang lancar. Saya punya pekerjaan yang sukses. Saya punya kesehatan yang baik. Saya punya keluarga yang harmonis dan sebagainya. Tapi sekarang setelah saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Sekarang setelah saya mengikut Dia, saya malah mengalami berbagai tekanan, berbagai kesulitan, berbagai tantangan yang bertubi-tubi. Saya mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan saya tidak lancar, bahkan saya mungkin dipecat atau bangkrut. Saya mengalami kesehatan yang buruk, dan permasalahan-permasalahan yang lain di dalam keluarga. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal yang seperti itu. Mengalami tantangan dan kesulitan ketika saudara hidup sebagai orang percaya. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Sebuah keadaan yang tidak sebentar.
Keadaannya mungkin akan terus berkepanjangan, sampai berapa lama kita tidak tahu. Kita akan terus mengalami kondisi yang sulit. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kepada surat Ibrani ini, mari kita mau melihat apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang penulis Ibrani berusaha untuk nasihati jemaat, ya, untuk mereka tetap bertekun, tidak meninggalkan iman mereka di dalam Kristus. Karena di antara jemaat Bapak Ibu sekalian, ada tanda-tanda ya, mulai mengalami kemunduran. Ya, seperti tadi orang yang mengalami tekanan, pukulan yang berulang kali. Ya, makin lama makin goyang, makin lama makin goyah, dan akhirnya tumbang, terjatuh. Maka di antara jemaat juga ada tanda-tanda kemunduran. Di dalam jemaat penerima surat Ibrani ini, ada yang mulai tawar hati. Ya, ketika mereka mengalami tantangan yang bertubi-tubi itu, mereka mulai tidak ada lagi semangat untuk bertumbuh. Mereka tidak lagi ingin mengenal Kristus. Mereka tidak lagi ingin mengikut Kristus. Mungkin mereka ogah-ogahan. Mereka malas-malasan baca Alkitab, tidak lagi berdoa mungkin. Mereka mulai tawar hati, mulai apatis. Maka ada tanda-tanda kerohanian mereka mandek, tidak bertumbuh. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, penulis Ibrani melihat tanda-tanda yang tidak baik ini. Sebagai seorang yang menjadi pemimpin rohani saat itu, ya, dia melihat jemaat perlu dikuatkan. Karena bagi dia kalau jemaat itu berhenti, mandek, ya, itu artinya sama dengan mundur. Karena bagi dia dalam perjalanan hidup kerohanian, itu tidak ada yang namanya berhenti. Seperti sebuah jalan yang menanjak, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sedang menanjak, ya, kita nggak mungkin berhenti di tengah-tengah. Kalau berhenti di tengah-tengah artinya siap-siap untuk mundur. Maka itu yang terjadi Bapak Ibu. Ketika dia melihat kondisi jemaat mulai statis, kondisi jemaat mulai tidak lagi bertumbuh, ya, tidak ada lagi gairah untuk melayani Tuhan, tidak ada lagi gairah untuk mengikut Tuhan dan mengenal Tuhan. Maka bagi si penulis Ibrani ini, ya, jemaat dalam kondisi yang tidak baik, jemaat dalam kondisi yang akan menurun. Itulah sebabnya dia berkata, waspada, begitu. Ingatlah akan kondisimu. Hati-hatilah. Berjaga-jagalah. Bahkan di antara jemaat ada yang sudah mulai meninggalkan persekutuan jemaat, begitu. Ya, benar, yang dia khawatirkan itu terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Ibrani pasal 10, ada jemaat ya mulai meninggalkan persekutuan. Tidak lagi datang di dalam komunitas jemaat. Tidak lagi saling menguatkan. Ada yang sudah undur, ada yang sudah meninggalkan iman, ya, bahkan mungkin sudah meninggalkan Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah tantangan yang dihadapi oleh jemaat penerima surat Ibrani ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian penulis ya, menuliskan surat Ibrani ini dengan tujuan. Seluruh surat ini surat yang sangat indah, ya, ditulis dengan begitu rupa untuk menggambarkan siapa Kristus. Dan mengapa jemaat harus terus bertekun mengikut Kristus di dalam kondisi apapun, bahkan kondisi yang sulit sekalipun. Dan di dalam pasal 12 ini, ya nasihat-nasihat yang begitu kaya disampaikan oleh penulis. Kita akan melihat, ya. Saya beri tema, ya. Kalau kita mau membaca pasal 12 ini ayat 1 sampai ayat 4, saya beri tema, ingatlah selalu akan Dia. Penulis mau berkata, ingatlah selalu akan Kristus. Siapakah Kristus? Itu yang dia sampaikan, dia jabarkan dari pasal 1 sampai pasal 10. Kristus ya digambarkan dengan satu penggunaan istilah ya lebih baik dan lebih baik ya, better than. Itu yang Bapak Ibu bisa temukan. Kristus digambarkan lebih baik, lebih tinggi daripada para nabi perjanjian lama. Kalau dulu Allah berfirman melalui para nabi, sekarang ya kata penulis, Allah berfirman melalui anaknya Kristus. Ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah puncak dari firman Allah. Ketika Kristus datang, ya, firman Allah itu dinyatakan dan digenapi sepenuhnya di dalam Kristus. Kristus lebih baik dari para malaikat. Karena zaman itu dalam Yudaisme ada satu kepercayaan malaikat itu disembah. Ya. Malaikat itu posisinya tinggi, malaikat itu menjadi utusan Allah yang menyampaikan firman Allah. Malaikat menyampaikan loh batu kepada Musa. Ada satu kepercayaan seperti itu. Tapi sekarang penulis berkata, Yesus lebih tinggi dari para malaikat. Yesus lebih tinggi dari Musa. Yesus lebih tinggi dari Harun. Yesus lebih tinggi dari para imam besar di perjanjian lama maupun di perjanjian baru.
Yesus yang adalah Allah sendiri, ya. Bukan sekedar nabi, ya, bukan sekedar imam besar manusia. Yesus yang adalah Allah, dia adalah anak Allah yang maha besar, maha mulia itu, yang datang ke dunia menjadi manusia. Itu yang digambarkan oleh penulis. Sehingga Bapak sekalian, ketika dia mendorong jemaat untuk tetap bertekun, ya, bukan bertekun kepada satu iman yang kecil begitu ya, satu keyakinan yang kecil, bukan. Tapi mereka sedang bertekun, ya, sedang percaya kepada satu sosok pribadi yang besar, yang maha besar, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Itu yang penulis mau gambarkan. Mereka bukan cuma sekedar percaya kepada satu keyakinan yang remeh, tapi sedang percaya kepada satu pribadi, Allah sendiri. Kedua, ya, penulis menggambarkan apa yang sudah Yesus kerjakan. Itu yang digambarkan dari pasal 1 sampai pasal 10, 11. Ya. Dan di sini di pasal 12 disimpulkan, ya, Yesus yang sudah memimpin mereka dalam iman, ya, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yesus yang sudah memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Penulis mau mengatakan apa yang Yesus kerjakan adalah sebuah keselamatan yang besar. Itu di pasal 2 digambarkan. Keselamatan yang besar itu sudah dikerjakannya dan bahkan diberikannya kepada kita. Yesus sudah mempersembahkan satu kurban yang sempurna. Ya, bukan kambing domba yang perlu terus-menerus dipersembahkan, disembelih, ya, secara rutin setiap minggu, mungkin setiap tahun perlu ada kambing domba yang disembelih untuk menghapus dosa umat di perjanjian lama. Tapi sekarang Yesus sudah mempersembahkan satu kurban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri sebagai anak domba Allah yang tak bercacat itu, yang satu kali untuk selamanya dipersembahkan menjadi kurban yang sempurna bagi penghapusan dosa seluruh umat manusia. Dan dialah perintis, ya. Dialah inisiator dari keselamatan kita. Itu yang digunakan oleh penulis di sini. Dia yang sudah memulai, berarti dia perintis. Karena dia datang ke dunia. Dia merendahkan dirinya begitu rupa. Menjadi sama dengan manusia. Dan lewat pengorbanannya, lewat penderitaan dan kematiannya, dia membebaskan kita dari kuasa maut. Dan dia bukan cuma perintis, ya, pembuka jalan bagi keselamatan kita, dia juga penyempurna iman kita. Lewat kebangkitan dan kenaikannya, dia menjamin dengan pasti keselamatan kita dijamin. Karena hanya dialah satu-satunya imam besar agung itu yang sanggup membawa persembahan dirinya itu sampai ke hadirat Allah. Semua imam besar di perjanjian lama, imam besar manusia itu tidak bisa masuk ke hadirat Allah. Ya, ketika mereka masuk ke ruang Maha Kudus pun ada banyak protokol yang harus diikuti. Tapi hanya Yesus, anak Allah itu yang sanggup membawa persembahan yang sempurna. Sehingga dia menjamin, memastikan keselamatan yang dia kerjakan adalah keselamatan yang sempurna. Karena itu Allah sangat meninggikan dia. Setelah penderitaannya, dia dibangkitkan, dia ditinggikan, bertahta di sebelah kanan Allah. Di dalam posisi yang tinggi. Memerintah bersama dengan Allah. Dan itu yang Yesus sudah kerjakan. Maka kata penulis, mengapa kamu masih ragu? Gitu ya. Penulis surat ini mengatakan pada jemaatnya, kenapa kamu masih goyah? Ingatlah akan dia. Siapa dia? Anak Allah. Ya, yang punya status kedudukan yang tinggi sama seperti Allah. Siapa dia? Lebih tinggi dari segala malaikat, ya, dari segala utusan-utusan Allah yang lain. Siapa dia? Dan apa yang sudah dia kerjakan? Dia sudah mengerjakan keselamatan yang besar. Ya, satu karya keselamatan yang melampaui semua ritual-ritual keselamatan yang pernah ada sebelumnya. Yang cuma sekedar bayangan, yang cuma sekedar satu hal yang semu begitu. Yang sedang menunjukkan satu yang lebih kekal, lebih pasti, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Dan sekarang yang ketiga, ya, penulis ingin menunjukkan bagaimana Yesus juga menunjukkan satu ketekunan. Bagaimana Yesus ketika dia menjadi manusia dan menjalani jalan persembahan itu, dia tekun. Yesus tekun memikul salib. Yesus tekun mengabaikan hinaan, cemoohan yang dia alami. Dia tekun menanggung perlawanan dari pihak-pihak orang berdosa. Dia tekun menghadapi semuanya itu.
ya, bertahan di bawah tekanan yang berat. Ketika dia menjadi manusia dan memikul salib itu, menanggung kematian yang tidak seharusnya dia tanggung itu. Bahkan sampai mencucurkan darah demi menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Penulis mau mengatakan, kamu dalam pergumulanmu melawan dosa, ya, hai jemaat, dalam perjuanganmu melawan tekanan itu belum sampai mencucurkan darah. Itu yang dikatakan di ayat 4. Kamu belum sampai mati martir. Ya, kamu baru sampai harta dirampas, dipenjara, dikucilkan. Tapi Yesus sudah menanggung satu tekanan yang berat sampai titik final, ya, menyerahkan nyawanya, menanggung kematian, mencucurkan darahnya. Berarti sebuah tekanan yang sangat besar, tapi dia sudah tanggung itu dengan baik. Dia mati dan bangkit. Maka Bapak sekalian dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, ya, mengalami satu tekanan yang bertubi-tubi dalam hidup kita saat ini, siapa yang kita ingat? Apa yang kita ingat? Apakah kita mengingat masa lalu, hidup kita yang lama? Ataukah seharusnya kita mengingat kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita itu? Karena masa lalu sudah lewat dan saat ini yang bisa kita andalkan, satu-satu yang bisa kita sandarkan, ya, seluruh hidup kita hanyalah kepada Yesus. Itu yang penulis mau katakan. Tetaplah bertekun meskipun dalam keadaan yang sulit. Karena iman kita, ya, disandarkan pada satu sosok pribadi yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan. Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu. Yesus yang sudah memberi hidupnya bagi kita. Yesus yang sudah menjadi contoh teladan di dalam menanggung satu tekanan dan penderitaan yang berat. Bapak yang dikasihi Tuhan, penulis, ya, sedang menggambarkan satu arena bagi orang zaman itu, ya, bagi orang Kristen, ya, zaman itu, hal yang paling menakutkan, ya, ketika mereka mengalami tekanan, ya, mengalami tantangan, penganiayaan, yang mereka paling takutkan adalah mungkin arena gladiator itu. Ketika mereka ditangkap, ketika mereka dibakar hidup-hidup, atau ketika mereka dihadapkan kepada binatang buas, dijadikan tontonan. Mungkin itu arena yang begitu menakutkan. Menakutkan bukan hanya secara fisik, mereka mengalami penderitaan dan kematian. Tapi menakutkan karena mereka juga menanggung malu, dipermalukan di hadapan orang banyak. Ini nih orang Kristen, pengikut Kristus. Ya, satu hal yang memalukan bagi zaman itu, ya, ketika orang percaya kepada Kristus. Sehingga orang Kristen saat itu, ya, menanggung rasa malu. Dan mereka takut sekali kalau diperhadapkan, dipertontonkan di hadapan umum. Ya, dan mereka harus menderita dengan begitu mengerikannya. Tapi bisa dikasih Tuhan, penulis sedang mengubah arena itu. Ya, arena yang tadinya mempermalukan Kristus. Arena yang mempermalukan orang percaya. Arena yang tadi begitu mengerikan, ya, sekarang digambarkan begitu rupa sebagai sebuah arena perlombaan lari, sebuah arena yang mulia, ya, di mana orang-orang Kristen sedang berlari dan Kristus yang sudah menang itu sudah mendahului di depan, sedang menunggu, menantikan orang-orang percaya untuk datang, ya, menyelesaikan pertandingan itu sampai finish, sampai garis akhir. Dan di situ gambaran orang percaya sedang berlari dengan tekun, ya, berlari dengan semangat sambil diiringi, ya, dengan gegap gempita diiringi oleh sorakan, mungkin lambaian daun palem dari para saksi iman. Di pasal 11 Bapak bisa melihat di situ ada para saksi iman bagaikan awan yang mengelilingi, ya, jemaat penerima surat Ibrani ketika mereka sedang berlari. Mungkin menyorak-nyoraki, ayo semangat, ayo tetap berjuang. Karena kami sudah dahulu menang, kami sudah lebih dahulu menyelesaikan pertandingan iman itu. Itu yang penulis mau gambarkan. Maka dimulai di pasal 11 sebuah gambaran tokoh-tokoh beriman di PL yang sudah lebih dahulu berjuang. Ya, beriman percaya kepada Kristus yang belum mereka lihat, tapi mereka percaya kepada Kristus. Dan sekarang orang percaya sedang menyelesaikan pertandingan iman itu. Ada Kristus di depan yang sudah menanti. Ada dukungan, ya. Ada sorak-sorai.
Ada semangat yang diberikan oleh para saksi iman yang sebelumnya. Maka Bapak yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita mengalami satu pergumulan dan kesulitan, ingatlah akan ini. Pandanglah kepada Kristus yang sudah lebih dahulu menyelesaikan karya keselamatannya itu. Menjadi model, menjadi teladan bagi kita untuk terus berjuang di dalam hidup kita, mengikut Dia. Karena Dia sudah membuka jalan. Dia yang sudah lebih dahulu menjalani satu pergumulan dan tantangan itu. Supaya kita bisa meneladani Dia. Dia yang sudah setia sampai pada akhirnya. Biar kita juga setia mengikut Dia sampai pada akhirnya. Sudah ada orang percaya yang lebih dahulu, yang mendahului kita. Ada teladan-teladan iman di masa lalu di dalam sejarah kekristenan. Orang-orang yang tetap tekun setia. Para misionaris, para martir. Orang-orang percaya yang tetap setia mengikut Kristus di dalam kondisi apapun. Saksi-saksi iman, baik di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah. Biarlah kita tetap setia. Karena kita tidak seorang diri. Bukan kita satu-satunya yang mengalami pergumulan itu. Pergumulan itu bukan pergumulan yang unik seperti hanya kita yang alami. Tapi orang-orang percaya di segala zaman. Ya. Ketika mereka setia mengikut Kristus, ada tantangan, ada kesulitan. Tapi mereka tetap bertekun. Karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya. Karena mereka tahu kepada siapa iman mereka itu mereka sandarkan, mereka letakkan. Bukan bergantung pada kekuatan mereka. Kualitas iman itu bergantung kepada siapa. Ya, kepada siapa subjek yang menjadi sandaran iman kita. Bukan manusia. Bukan hal yang fana. Tapi di dalam Kristus yang adalah Allah yang sejati itu. Di dalam Kristus yang adalah Allah yang sudah mengerjakan keselamatan yang besar itu bagi kita. Biarlah kita tetap bertekun sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi teladan bagi kami. Engkau datang ke dunia taat kepada Bapa, mengerjakan misi keselamatan, menanggung hinaan, cercaan, cemoohan, penderitaan yang besar, bahkan mencucurkan darah-Mu bagi kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk penebusan, untuk kebebasan, untuk keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Bila kami saat ini ketika mengalami kesulitan, pergumulan, tantangan yang berat di dalam hidup kami tidak meninggalkan Engkau. Sebagaimana Engkau tetap setia sampai pada akhirnya, biarlah kami juga boleh tetap setia mengikut-Mu sampai pada akhirnya. Biarlah setiap tantangan kesulitan itu tidak menggoyahkan iman kami. Biarlah setiap cobaan dan pergumulan itu tidak merobohkan iman kami. Sebaliknya semakin meneguhkan kami untuk tetap setia, untuk tetap berharap, tetap berjuang dan bertekun sampai pada garis akhir. Dengan meladani Engkau sendiri, Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah setiap kami, jemaat-Mu di sini. Di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan tetap berikan iman yang teguh. Tuhan nyatakan, ingatkan mereka akan firman-Mu ini. Ingatkan mereka akan siapakah Engkau dan apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup mereka. Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati dalam keluarga mereka dan dalam kesehatan mereka. Biar dalam segala apapun yang mereka hadapi, mereka boleh tetap mengingat akan Engkau, Kristus Tuhan yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita bersyukur hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah sebentar kita akan menyiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan suci. Hari ini kita mau nyatakan sama-sama betapa dalam kasih-Mu Tuhan dalam kehidupanku. Dalam
kita bersama-sama nyatakan betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku, darah yang sudah tercurah, dan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, sembah Tuhan, Kau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Kau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah Tuhan, haleluya Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, haleluya. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikurbankan bagi penyelamatan manusia. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut serta dalam pesta rohani ini. Tuhan sendirilah yang mengundang saudara-saudari. Inilah penetapan perjamuan suci dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan telah memanggil kami
dari segala bangsa, bahasa, budaya. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan Tuhan di atas salib, sehingga kami boleh menerima roti dan anggur. Biarlah roti dan anggur ini menyadarkan kami, kalau kami orang yang berdosa, tetapi bertobat dan menerima uluran tangan Tuhan, kami akan menerima keselamatan yang Tuhan janjikan. Karena itu, mampukan kami, layakkan kami, sehingga kami boleh menerima berkat rohani ini dan memberi hidup kami sepenuhnya untuk melayani kepada Tuhan. Amin. Jemaat sekarang diundang untuk mengangkat roti. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan bagian dari tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Jemaat diundang untuk mengangkat cawan. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Bagi mereka yang mengucap syukur, boleh diungkapkan dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa, doa syukur dan komitmen kita. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas perjamuan suci yang telah kami terima. Terima kasih atas pemberian roti dan anggur, karena inilah tanda kasih Tuhan yang sangat besar untuk menyelamatkan kami semua. Ya Bapa, inilah komitmen kami. Kami akan melayani Tuhan seperti halnya Yesus Kristus telah lebih dahulu melayani kami semua. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada akhir minggu. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 034401001356-567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang.
Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, hari ini kami mengucap syukur karena ibadah pagi telah kami lalui dengan membawa puji-pujian kami kepada Tuhan, memanjatkan doa kami, bahkan mempersiapkan persembahan kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan dan perjamuan suci. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami harus terus memandang kepada Tuhan. Bapa, kami harus selalu ingat kepada Tuhan, karena Kristus lebih daripada nabi-nabi zaman Perjanjian Lama. Karena Kristus adalah anak Allah yang melebihi malaikat. Karena Kristus adalah anak domba Allah, bahkan perintis dan penyempurna keselamatan kami. Karena itu Bapa, di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, ingatkan kami agar kami selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Agar kami tidak melupakan tapi terus mengingat. Karena itu Bapa, berilah agar firman Tuhan yang telah kami dengar mendapat tempat yang baik di dalam hati kami, sehingga boleh berbuah sebagai bentuk pengamalan atas ketaatan pada firman Tuhan. Karena itu Bapa, berkatilah hamba-Mu, penginjil David Ali Nurdin, baik dalam hidup pribadi, keluarga, pelayanannya di kampus STT Saat, dan pelayanan di luar kampus. Berkatilah anak-anak Tuhan yang telah menyiapkan untuk ibadah online pagi ini. Bapa, berkatilah semua pelayan-pelayan Tuhan, dan khususnya kami mendoakan bagi mereka yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, yang sudah lanjut usia, yang kesepian, Bapa, mereka yang menunggu pemulihan, yang menunggu penghiburan, kuatkanlah iman mereka. Ya Bapa, kami mohon agar kami semua pelayan-pelayan di gereja GBT Kristus Pelepas, yang melayani sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria, kaum wanita, kaum usia emas. Semua Bapa, kami yang melayani Tuhan walaupun masih semuanya serba online, tetapi kami boleh melakukan kunjungan, memberikan semangat, pertemuan-pertemuan kelompok kecil, semuanya Bapa, kami boleh menjadi saluran berkat, menghibur yang sedih, menolong yang terpuruk, dan menjadi saluran berkat bagi mereka yang terpapar dan terdampak langsung maupun tidak langsung. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, menteri-menteri di kabinet, pejabat-pejabat legislatif dan yudikatif. Kami mendoakan semua pemimpin dari pusat tingkat 1 sampai daerah. Kami terus mendoakan untuk Kota Malang ya Bapa. Kami mendoakan untuk wali kota dan wakil wali kota. Kami mendoakan semua tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama,
rohaniwan, agar mereka semua dapat membantu mengarahkan warga Kota Malang untuk dapat mematuhi protokol kesehatan, bekerja sama dengan tenaga-tenaga medis, Polri dan TNI, bahkan kami semua Bapa bergandengan tangan melepaskan mereka yang dari ketakutan, meringankan beban yang kena PHK. Bantulah ya Bapa, agar kami boleh menjadi terang dunia. Sebagai garam dunia, agar di tengah-tengah kegelapan dunia dan kehambaran dunia kami boleh berfungsi sebagai penyalur berkat. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu mendatang ini, saudara-saudari tetap mengingat dan memandang Tuhan Yesus, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.